Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari tim Sumori, Dimsum, Moringa, Yummy. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis SWOT kami pada produk Sumori, yaitu dimsum dengan tambahan bubuk daun kelor sebagai alternatif camilan sehat di tengah tren healthy food saat ini. Untuk mengetahui potensi dan tantangannya, kami menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Baik dari sisi strength sendiri, produk Sumori ini kaya akan nutrisi tambahan dari daun kelor seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan kalsium. Selanjutnya, produk Sumori ini merupakan produk yang inovatif dan bernilai tambah tinggi karena memanfaatkan daun kelor yang jarang tersentuh oleh masyarakat. Produk Sumori ini memiliki tampilan yang lebih menarik daripada produk-produk dimsum pada umumnya. Dan bahan baku dari produk Sumori sendiri murah dan mudah dicari di pasaran. Produk Sumori juga dapat menjadi alternatif pilihan camilan sehat di tengah tren healthy food saat ini. Namun, produk Sumori ini masih memiliki kekurangan, yaitu produknya belum dikenal oleh masyarakat luas, sehingga membutuhkan promosi yang lebih gencar dan membutuhkan juga edukasi konsumen terkait manfaat dari produk ini. Selanjutnya, produk Sumori ini masih memiliki kapasitas produksi yang terbatas karena proses persiapan dan produksinya juga cukup detail. Baik, selanjutnya ada opportunity atau peluang dari produk Sumori. Yang pertama yaitu bisa meningkatkan tren konsumsi makanan sehat karena Sumori sudah dijamin sehat dan menyehatkan karena terbuat dari bahan-bahan yang memiliki banyak vitamin dan manfaat. Lalu yang kedua itu ada produk masih mudah dipromosikan melalui media digital. Lalu yang ketiga, Sumori berpotensi dikembangkan menjadi berbagai varian produk. Bisa menjadi seperti dimsum-dimsum lainnya, yaitu dimsum daun kelor dengan topping mozzarella ataupun dengan topping saus mentai. Lalu yang terakhir yaitu Sumori cocok dipasarkan melalui platform online. Baik, selanjutnya ada threat atau ancaman. Jadi di sini ada beberapa ancaman terhadap produk Sumori atau dimsum daun kelor. Nah, yang pertama yaitu adanya persaingan dengan dimsum biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa dimsum di pasaran itu biasanya dimsum ori ataupun dimsum dengan saus mentai. Namun di sini kita berinovasi dengan menciptakan dimsum daun kelor. Lalu selanjutnya adanya perubahan selera konsumen. Nah, yang ketiga adanya tiruan produk karena produk Sumori ini terbuat dari daun kelor dan bahannya mudah ditemukan, maka sangat mudah sekali untuk ditiru. Nah, yang keempat, sini ada kurangnya edukasi tentang daun kelor. Jadi masyarakat tuh karena nggak tahu manfaat dari daun kelor, jadi mereka tuh biasanya ya jajannya dimsum ori ataupun dimsum mentai. Padahal ada gitu loh dimsum daun kelor yang punya manfaat dan juga khasiat yang menyehatkan. Nah, yang terakhir di sini ada persaingan harga cukup ketat, di mana seperti yang kita ketahui bahwa penjual dimsum itu udah sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, karena banyaknya penjual dimsum, kita juga harus membuat harga yang tentunya hemat dan juga ramah di kantong. Karena banyak pesaing, apabila kita menjual produk Sumori ini dengan harga yang mahal, otomatis konsumen akan lebih memilih membeli dimsum ori ataupun dimsum mentai yang banyak dijual daripada membeli produk Sumori. Oleh sebab itu di sini kita bermain di harga karena sudah banyak sekali kompetitor dari produk dimsum. Di sini ada strength opportunity, di mana kita menggunakan ancaman untuk memanfaatkan peluang.
Yang pertama yaitu kita bisa memanfaatkan kandungan nutrisi dari daun kelor untuk mengikuti tren healthy food yang saat ini sedang booming. Lalu yang kedua, kita bisa mengembangkan berbagai varian dimsum daun kelor karena produknya fleksibel dan juga inovatif. Dimana kita di sini bisa berinovasi melalui topping dimsum Sumori ini menggunakan mozzarella, tobiko, mentai, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya yang ketiga, menggunakan tampilan produk yang menarik melalui packaging untuk promosi online melalui media sosial. Lalu yang keempat yaitu memanfaatkan bahan baku yang ada dan murah untuk memperluas pasar agar harga produk tetap terjangkau. Dan yang kelima, menjadikan keunikan dimsum daun kelor ini sebagai ciri khas agar mudah dipromosikan di era gaya hidup sehat. Kemudian ada strength trade, yaitu strategi yang dimana menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Yang pertama yaitu ada menonjolkan manfaat kesehatan dan kandungan nutrisi dari daun kelor dan menggunakan konsep healthy food supaya Sumori bisa bersaing dengan dimsum lainnya dan menjadikan itu branding sebagai dimsum yang sehat. Yang kedua yaitu mempertahankan inovasi dengan menambahkan topping, contohnya supaya pelanggan tidak bosan. Yang ketiga, memperkuat branding dan tampilan produk agar terlihat lebih menarik. Dan yang keempat, menjaga kualitas rasa dan tampilan produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya ada strategi weakness opportunity atau WO, yaitu menggunakan kelemahan untuk mencari peluang produk. Sumori sendiri memiliki peluang untuk menjadi produk yang terkenal di kalangan makanan-makanan sehat, sehingga kita bisa mengembangkan produk varian baru seperti menambahkan topping dan yang lain-lain, serta mengikuti tren agar Sumori bisa tetap bersaing di pasaran. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik lagi dan memanfaatkannya dengan maksimal. Contohnya membuat konten-konten edukasi serta berpromosi di saat yang bersamaan supaya orang-orang tertarik untuk membeli. Lalu kita bisa mengoptimalkan penjualan di marketplace, yaitu online store. Contohnya adalah Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Lalu yang terakhir, ketika berjualan offline, untuk menarik pembeli supaya pembeli mau mendekat, kita bisa memberikan tes terlebih dahulu supaya orang-orang bisa mencicipi. Lalu yang terakhir ada strategi WT yaitu weakness strength atau strategi untuk meminimalkan kelemahan dengan menghindari ancaman. Ancaman yang pertama yaitu Sumori belum banyak dikenal oleh orang-orang sebagai dimsum sehat. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan mengupload konten-konten edukatif mengenai manfaat daun kelor supaya halayak umum lebih tertarik untuk membeli, apalagi orang-orang yang sangat tertarik dengan tren healthy food. Yang kedua, karena konsumen pada zaman sekarang mudah bosan dan dengan sangat cepatnya tren-tren berkembang, maka Sumori juga harus terus berinovasi dan mengikuti tren pasar supaya pelanggan tidak bosan dan orang-orang tetap tertarik membeli. Lalu yang terakhir, ancamannya yaitu produk sangat mudah ditiru karena pada zaman sekarang dimsum merupakan makanan yang sangat umum. Bukan hal yang mustahil bahwa suatu hari Sumori akan ditiru oleh orang lain, sehingga kita bisa meningkatkan inovasi kemasan dan juga branding produk supaya orang-orang lebih mengenal Sumori dan produk tidak mudah ditiru oleh kompetitor lain. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.